Selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman sobat peternak milenial. Kali ini ketemu lagi nih bareng kita ya, saya Eva dan juga owner kandang Ewang ya. Selamat pagi Mas. Pagi. Ya. Jadi kita ketemu lagi di Ngopi 5 ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas apa sih untuk pemula ya terutama. Kira-kira yang paling bagus tuh kita harus breeding dulu atau penggemukan nih? Nanti akan kita tanyakan kepada Mas Khairi. Oke, seperti apa sih Mas? Langsung aja dijawab. Ya, jadi buat teman-teman pemula ya sebenarnya ya. Jadi kalau banyak kan memang pertanyaannya apakah breeding dulu, trading dulu dan sebagainya. Kalau kami sendiri menyarankan untuk pemula ini malah mulainya dari yang sifatnya trading ya. Jadi trading ini hanya apa istilahnya ya, mendatangkan kambing yang sudah jadi, ini sudah gemuk, sudah siap potong ataupun siap untuk diedarkan untuk diecer ataupun di retailkan lah. Jadi misalnya beli dari pasar atau dari pedagang seperti itu, atau mungkin dari peternak di kampung yang mana memang sudah siap potong untuk di apa istilahnya ya, dibawa ke kandang, disulap, dalam arti dimandikan. Mungkin kalau bulunya panjang atau kotor bisa dibersihkan dulu. Kemudian kalau misalnya nafsu makannya nggak terlalu banyak, dikasih vitamin ataupun dikasih jamu dan sebagainya, sehingga ketika ini sudah siap jual, mungkin biasanya untuk mereparasi atau misalnya memaintain atau merawat hewan-hewan yang sudah siap potong ini nggak perlu waktu yang lama, mungkin hanya sekitar 1 bulanan, seperti itu, sekaligus langsung di retailkan ataupun dijual kepada konsumen akhir. Nah, cara itu biasanya kita mainkan itu banyak ketika momentum kurban, terutama untuk hewan-hewan ataupun jenis-jenis kambing ya, yang mana sebelum kita membeli tadi kita survei terlebih dahulu. Survei kira-kira kebutuhannya masyarakat di sekitarnya itu apa dulu. Oh, kebutuhannya misalnya kambing Jawa, harga misalnya sekitar 3 jutaan, atau misalnya domba harganya 2,5 jutaan. Nah, sebelum kita punya skill yang detail banget nih terkait dengan pemeliharaan, kita lebih condong untuk mengarahkan untuk belajar memasarkan atau belajar untuk menjual ataupun belajar untuk mendatangkan orang ke kandang kita untuk melihat secara langsung dan juga menawarkan hasil ternaknya tadi. Jadi nggak perlu target ADG sekian atau misalnya beranak sekian dulu, tapi itu bisa untuk nanti ya, membuat kita lebih semangat dalam hal mendapatkan pemasukan, karena memang kalau untuk breeding ataupun untuk fattening ini kan kita perlu waktu yang cukup ya, cukup lama terutama untuk breeding sendiri seperti itu. Jadi biasanya kita awali dulu dengan trading ya, dengan menyiapkan kandang yang khusus untuk showroom, khusus untuk orang itu bisa langsung beli seperti itu. Nah, setelah belajar seperti itu atau saya menyiapkan kandang seperti itu, kalau pengen mendapatkan ilmu yang komplit ya, baik itu breeding sekaligus fatteningnya, nah itu biasanya teman-teman awali dengan breeding. Nah, breeding ini bisa mulai dulu dari ini yang sudah bunting, beli yang sudah bunting, atau beli darah siap kawin plus pejantannya gitu ya, seperti itu. Atau biasanya kalau darah ini kadang-kadang molor ya, waktu kawinnya ataupun istilahnya waktu beranaknya ataupun kawin jadi anaknya itu biasanya agak lama. Kalau lebih cepat biasanya kita sarankan untuk membeli yang sudah pernah beranak atau sudah laktasi. Nah, kalau sudah laktasi otomatis biasanya kawinnya itu jauh lebih tepat waktu. Kemudian juga kita tahu bahwa domba itu sudah produktif seperti itu. Kemudian juga untuk dari segi menggemukkannya ataupun mengawinkannya nanti jauh lebih gampang, karena memang sudah terbukti tadi ya, sudah punya anak dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman sabar nih, menunggu sampai memelihara dengan bagus, menunggu sampai lahir. Kemudian setelah itu otomatis biasanya kalau problemnya setelah lahir itu kan badannya kurus dan sebagainya, maka dituntut peternak itu juga harus bisa fattening. Harus bisa fattening, menggemukkan. Gimana sih cara paling gampang menggemukkan induk dulu? Gimana caranya induknya yang tadi yang drop itu dikasih makan yang sesuai dengan standarnya, sudah ada pakan komplit lah misalnya ya, ada seratnya, karbohidrat, protein, atau ada seratnya, rumputnya, ataupun pakan kering, limbah-limbah pertanian yang ditambah dengan konsentrat tadi, agar indukannya jadi pulih sebelum siap untuk dikawinkan. Kalau bisa untuk peternak itu membuat badannya menjadi pulih kembali, kemudian siap untuk kawin ya otomatis ya, seperti itu. Kemudian anaknya bisa selamat sampai lepas sapeh. Nah, ini sudah level
sudah harapan yang bagus nih ya, karena memang kalau breeding sendiri targetnya ya anaknya itu bisa panen, bisa lepas sapeh gitu ya. Nah, untuk tadi belajar penggemukan, otomatis breeding ini langsung bablas penggemukan nih. Belajarnya adalah anak-anak tadi yang sudah lepas sapeh ini, ini kan siap untuk digemukan. Nah, ini bagaimana caranya dikasih pakan yang bernutrisi tinggi dan kita ukur. Kira-kira sebulan dengan pakan A, sebulan bisa naik berapa kilo, atau 2 bulan nanti bisa naik berapa kilo sebelum untuk siap dipasarkan ya, seperti itu. Kalaupun enggak, misalnya hanya fokus kita teman-teman hanya nyetak cempe aja ya, berarti lepas sapi pun bisa untuk dijual. Biasanya standarnya ya kalau udah bobot 13 atau 15 kilo itu sudah rame banget untuk para pemain-pemain fattening ini untuk menyerap seperti itu. Kalaupun teman-teman misalnya pengen belajar fattening full, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah lagi-lagi pasarnya siapa dulu. Nah, ada nggak istilahnya kemitraan ataupun istilahnya calon buyer yang sudah siap untuk tadi ya istilahnya menyerap. Cari dulu speknya, kira-kira mereka maunya yang seperti apa, yang masih usia muda kah, atau yang sudah boleh powel ataupun istilahnya sudah tua juga boleh juga mereka serap, atau misalnya bobotnya minta berapa, yang 20 kiloan atau 25 kiloan ke atas dan sebagainya, disurvei dulu. Baru setelah tahu ternyata mereka mintanya yang spek seperti ini, baru kita belanja bakalan. Nah, bakalannya dimasukkan, kemudian jangan lupa untuk treatment mulai dari karantina, kemudian nanti istilahnya pakannya ditata dan sebagainya. Karena memang kalau untuk fattening ini pakannya nggak boleh berubah. Jadi harus mulai masuk sampai akhir periode harus sama, sehingga mengukurnya gampang dan juga evaluasinya juga lebih mudah seperti itu, dan pertumbuhannya akan jauh lebih stabil daripada pakannya gonta-ganti seperti itu. Nah, jadi kalau di kandang uang selalu menyarankan ya tadi showroom dulu, trading, kemudian yang setelah tahu nih ternyata speknya seperti itu, bisa main di fatteningnya atau main di breedingnya. Nah, kalau pengen ilmunya komplit ya di breeding. Karena kalau bisa breeding tadi otomatis akan bisa menggemukkan. Tapi kalau bisa menggemukkan aja belum tentu bisa breeding, karena memang breeding ini kan mulai perlu proses kawin, perlu proses tadi merawat ketika bunting, dan yang paling penting adalah tadi setelah melahirkan anaknya gimana dirawat beserta induknya agar induknya siap untuk kawin, anaknya siap untuk disape seperti itu. Jadi polanya kami sarankan seperti itu. Karena kalau di breeding dengan di fattening aja bisa dua-duanya ya, ini istilahnya ya, satu bidang ini kan satu masalah ini kan ya. Jadi masalahnya bisa jadi dua gitu ya. Dan ini kan belum juga, biasanya kadang-kadang orang-orang itu tadi ya, pokoknya milih breeding atau milih fattening belum tentu belum tahu pasarnya mau dijual kemana. Sehingga ketika sudah kawin, sudah panen ini, waktunya panen ini masih bingung dia mau dijual kemana. Padahal pakannya kan terus, kalau fattening ini kan terus keluarin kan ya, costnya terus semakin hari semakin nambah. Sedangkan kalau sudah mentok, biasanya itu antara pakan yang dikeluarkan dengan pertambahan berat badan ini nggak seimbang. Nah, nanti malah jatuhnya terlalu besar cost pakannya. Ketika dijual karena panik, biasanya rata-rata panik terus dijual sembarangan, dijual yang penting jadi duit, malah nggak imbang antara pakan yang sudah dikeluarkan dengan harga jual ternaknya itu sendiri, seperti itu. Dan juga kadang-kadang problemnya juga ketika teman-teman milih di fattening ini, bakalannya belinya satu terlalu mahal, biasanya kadang bisa seperti itu. Sehingga misalnya di awal sudah terlalu mahal, misalnya harga bakalan harga di 700 itu ya, belinya sudah 800, berarti sudah kalah 100.000. Nah, sudah terjadi loss 100.000. Nah, itu nanti bisa mengurangi keuntungan di akhir, yang harusnya keuntungannya misalnya sebulan bisa ngasilin 50.000 nih atau 100.000, kali 3 berarti kan di angka 150 sampai 300, udah kehilangan 100.000 duluan untuk menutupi harga bakalan yang terlalu mahal tadi, seperti itu. Nah, makanya ya kalau trading lebih aman, kita beli grosir, jual retail. Kalau jual retail ini kan nggak peduli harga, sebenarnya harga kiloan atau harganya bebas, kita bisa sama-sama deal lah, tergantung budget. Misalnya kalau pas kurban ya, kalau memang budgetnya mereka 3 juta dan barang kita memang layak untuk diberi 3 juta ya oke, juga akan terjadi transaksi seperti itu, jauh lebih nyaman. Dan teman-teman bisa mulai dengan budget ataupun jumlah populasi yang tidak terlalu besar. Mungkin dicoba dulu 5 dulu, nanti bertahap 10, bertahap 20, terus seterusnya sampai istilahnya teman-teman ini ya berkembang sesuai dengan visi ataupun cita-cita dari perusahaannya, seperti itu. Betul.
betul sekali ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih lengkap lagi, detail lagi, lebih baik belajar dari breeding dulu ya Mas ya? Ya. Breeding dulu, seperti itu. Nah, tadi disebutkan ya Mas, kalau misalkan setelah sapi bisa ya, maksudnya bisa digemukkan seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan dari indukan sendiri nih, bisa dikawinkan lagi setelah melahirkan itu berapa bulan nih Mas? Nah, jadi kalau di kandang uang kita pakai rumusan ini ya, jadi kawinnya itu sekaligus menyusui. Nah, berapa lama ketika usia cempenya 45 hari. Jadi setelah 45 hari cempenya menyusu secara intensif di kandang bok-bok ya, atau kandang baterai-baterai seperti itu, kita langsung pindahkan cempe plus induknya ke kandang kawin. Sehingga induknya bisa langsung dikawinkan, kemudian anaknya pun juga masih menyusu. Nanti sampai kapan? Sampai usia 3 bulan atau 45 hari berikutnya. Jadi di masa kawin 45 hari kita bisa lebih memastikan indukannya ini sudah positif bunting karena sudah melewati 3 kali fase birahi ya. Mungkin di birahi pertama langsung dikawini jadi ya alhamdulillah, berarti lebih cepat nanti lahir di periode berikutnya. Ataupun kalau misalnya 1 nggak jadi, kedua jadi atau ketiga jadi lebih enak seperti itu. Nah, kemudian untuk cempenya sendiri ketika usia sudah 3 bulan dia sudah mandiri. Biasanya sudah tidak terlalu minta susu lagi. Dia biasanya sudah mau makan ini ya, pakan kering ataupun pakan konsentrat. Sudah latihan tadi ketika sama menyusui kan dia makan induknya nih. Nah, seperti itu sehingga ketika disapih dia adaptasinya jauh lebih cepat. Karena memang di usia 45 hari dia sudah dilatih juga makan pakan-pakan konsentrat atau pakan-pakan untuk tadi ya menggemukkan induknya, sekaligus dia sudah merasakan nih. Tinggal nanti kita ubah menjadi pakan yang lebih khusus lagi untuk khususnya menggemukkan ya, yang banyak konsentratnya lebih banyak daripada ketika fase induknya tadi menyusui seperti itu. Itu lebih cepat nanti, sehingga dalam waktu 2 tahun teman-teman bisa mendapatkan 3 kali beranak ya ini ya, 3 kali cempe, bisa 3 kali panen ini dalam waktu 2 tahun. Karena memang bahkan kalau mulainya dari bunting bisa, kalau hitungannya bisa sampai 4 kali. Saya udah bunting nih, tinggal nunggu 3 bulan aja dan sebagainya, beranak itu dalam waktu 2 tahun bisa 4 kali dapat anakan. Nah, itu misalnya kalau udah 2 tahun ini jadi siklus ataupun titik teman-teman untuk bisa pengembangan lebih besar lagi. Karena memang biasanya di 2 tahun awal ini cobanya banyak. Kematian, kemudian putus asa, kok belum dapat penghasilan dan sebagainya. Nah, ini memanfaatkan waktu teman-teman untuk benar-benar belajar di 2 tahun awal itu untuk menemukan polanya. Sehingga nanti ketika udah lewat nih 2 tahun dan sudah ketemu polanya, teman-teman bisa mengembangkan jauh lebih besar lagi populasinya, sehingga nggak bingung lagi, sudah tahu pengalaman. Oh, kalau pas lahir harus diapakan, ini biasanya titik kritisnya di mana, kemudian kalau pas cempenya lepas HP juga sama gimana, biar nggak teriak-teriak terus nyari induknya, seperti itu teman-teman sudah punya pengalaman. Iya, betul sekali Mas. Nah, selanjutnya nih Mas, tadi disebutkan kalau misalkan kita harus breeding dulu nih Mas. Kalau misalkan kita mau jual lagi nih, gimana nih Mas kalau misalkan kita menghitung pakan juga kan ya? Nah, kira-kira bagaimana sih Mas, kan kita lingkupnya di peternakan, gimana nih cara menentukan harga pasarnya gitu? Barangkali kita menentukan harga pasarnya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu, Ya. Mas, bagaimana? Jadi sebenarnya untuk harga ini setiap daerah kan beda-beda ya, tapi juga kalau untuk kelas potong ini relatif lebih mirip ya, terutama untuk pasar-pasar yang sifatnya grosir atau skala besar ya, seperti itu ya. Biasanya kalau untuk grosir ini biasanya teman-teman bisa update harga kiloan ya. Harga kiloan ini di grup-grup ataupun bisa di grup Facebook. Biasanya grup Facebook ada, ataupun grup WhatsApp, ataupun misalnya teman-teman gabung di HPTKI, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Nah, itu biasanya kan di situ ada kumpulan nih peternak nih, asosiasi peternak. Di situ teman-teman bisa update juga kira-kira harga sekian, harga sekarang untuk kiloan berapa. Nah, meskipun nanti kadang-kadang banyak pedagang ataupun banyak pemain itu yang mereka belinya secara ekoran. Tapi teman-teman bisa punya dasar dulu nih untuk dikonversi. Misalnya nih harga betina misalnya di angka rata-rata misalnya 50 sampai 55.000, atau kita buatlah sekitar 50.000 misalnya betina. Kalau misalnya kita punya darah-darah yang sudah gemuk nih,
beratnya 20 kilo, berarti kan harga pasarannya di angka 1 juta atau 1.100.000 misalnya nih untuk kelas grosir gitu seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang menawar di bawah itu harga 900 atau 800 ya teman-teman jangan dikeluarin kan gitu kan, karena memang di bawah harga grosir ataupun harga umum kiloan gitu ya. Tapi kalau ada misalnya ada yang menawar nih bakul ataupun misalnya tetangganya atau misalnya orang lain yang mereka berani di harga 1,2 atau 1,250 ya kenapa nggak dijual, karena memang sudah layak di atas harga nggak terlalu jauh beda lah dengan harga grosir tadi seperti itu. Nah jadi seperti itu update-nya. Jadi untuk menentukan tadi ya pasar kemudian harga ini ya kita sarankan teman-teman rajin silaturahmi, rajin apa istilahnya bermain, berkunjung dan sebagainya seperti itu untuk tanya-tanya. Atau biasanya juga kalau teman-teman melakukan kemitraan dengan misalnya satu perusahaan atau di kandang uang sendiri, kita biasanya punya harga-harga pasti, harga-harga yang sudah kita tentukan yang biasanya juga nggak jauh dengan harga-harga pasaran yang saat ini berlaku seperti itu. Jadi itu jauh lebih aman lagi karena sudah ada kepastian nih. Oh nanti kalau udah sapi udah siap untuk dijual itu anak jantan harganya sekian, anak betina harganya sekian, itu jauh teman-teman jauh lebih aman dan tinggal fokus untuk bagaimana efisiensi di pakan, kemudian tenaga kerja dan sebagainya agar harga jual anaknya ini bisa membawa tadi ya sesuai target dan teman-teman masih dapat untung seperti itu. Oke, lumayan banyak ya teman-teman ya. Jadi cukup lengkap dan mulai dari awal hingga pemasaran nih Mas ya, sudah sangat lengkap gitu teman-teman. Nah bagi teman yang mau ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar di sini atau bisa juga di TikTok kami atau Facebook kami, Instagram kami juga bisa gitu. Nah bagi teman-teman yang mau cari indukan ya, terutama indukan dombos, bisa aja langsung ke kandang kami di Kandang Uang, atau bisa juga kalau misalkan teman-teman mau ikut pelatihan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.